Kali ini teman-teman aku udah berada di daerah Sukun ya. Aku hari ini mau nge-review salah satu rumah ya, berkonsep smart home. Kesannya juga udah glamour, mewah banget. Sebenarnya rumah ini tuh udah banyak FYP ya, di TikTok itu udah banyak FYP. Cuma nggak banyak kayak full review daripada rumah ini. Rumah ini benar-benar kesannya menarik banget karena detail-detail daripada rumah ini tuh benar-benar asik untuk dibahas. Mau tahu tampilan rumahnya kayak gimana? Kita bahas. Ini. Oke teman-teman, kali ini kita bahas satu persatu ya, dimulai daripada denahnya ya teman-teman, denah daripada rumah ini. Untuk denahnya dia modelnya seperti ini teman-teman. Jadi di rumah ini terdapat 2 kamar tidur, terus 2 kamar mandi, yang satu kamar mandi dalam, ruang tengah dan ruang makannya dia kayak jadi satu gitu. Ada area tempat berjemur, juga ada area kolam renangnya. Di depannya cuma area masuk koridor gitu, di ruang tengah masuk ke area ruang tengah sama area carportnya teman-teman. Nah itu untuk tadi tampilan daripada denahnya. Selanjutnya untuk tampak fasadnya teman-teman. Nah rumah ini memang kebanyakan orang bilang kayak kesannya ketutup ya, tapi dibalik kesan ketutupnya itu sebenarnya ada alasan teman-teman. Yang pertama untuk di area carport ya kan, pas di area belakangnya carport itu teman-teman, itu langsung menuju ke kolam renang. Jadi kalau dibuka pagernya ini nggak full, maka takutnya privasinya kurang. Ya, jadi alasannya ketutup yang pertama itu. Nah untuk sebelah kanan ini sebenarnya baliknya itu dia kamar tidur utama. Tapi mungkin karena pengen nonjolin batu alamnya yang lebih natural, lebih kebalian, jadi di full dia nggak ada kacanya sama sekali. Jadi cahaya di kamar tidur utamanya ya memang, tapi dia dapat sih dari koridor tuh dapat, jadi masih cahaya alaminya masih ada, cuma dari tampak depan dia cahaya alaminya nggak ada teman-teman. Terus di atapnya ini untuk yang area koridor ini atapnya dipakai sunblast, tapi pas di atasnya carport dia pakai alderon teman-teman. Nah untuk yang belakangnya dia pakai galvalum rangkanya, atapnya dia pakai genteng col. Yang terbuka hanya di area kolam renang aja, sama ada area dak yang itu mungkin dipakai untuk outdoor AC teman-teman. Di atas juga udah kayak ada tanaman gitu sih, untuk itu lebih ke cantik aja. Nah pertanyaannya adalah gimana akses maintenance-nya untuk nyiramnya ya. Nah ini rumah udah pakai smart home teman-teman, jadi nggak perlu pakai nyiram karena udah disiapin kayak otomatis gitu loh. Jadi nyiramnya pun juga udah nggak manual ya, udah karena udah disiapin, disetting seperti itu teman-teman. Untuk dalamnya kayak gimana, coba kita masuk aja, kita bahas satu persatu yuk. Oke teman-teman, kita coba masuk ya, kita lewat carport terlebih dahulu teman-teman. Nah untuk pagarnya ini teman-teman dia kayak rangkanya dia pakai hulu, terus ini untuk list-listnya ini dia pakai kayu. Nah pintu pagarnya juga lipat ya, nggak kayak dorong gitu ya. Jadi dia pakai lipat, terus tiap-tiap lipatan ini tengah-tengahnya ada area untuk jagangnya dia lah, bisa dibilang. Nah coba kita masuk ke dalam teman-teman. Nah ini untuk area carportnya teman-teman, dia pakai keramik, lebarnya ini 3 meter ya, panjangnya 5 meter teman-teman. Nah untuk ornamen yang ada di carport ini cukup menarik ya. Yang pertama mungkin aku bahas dari dinding ini dulu ya. Dinding sebelah kanan aku ini dia ada kayak ornamen mainan gitu. Ini ngukir sendiri teman-teman, ngukir sendiri. Jadi ada pak tukangnya yang ngukir. Menurut aku cantik ya, bagus. Karena apa ya istilahnya ini menarik, ditambah lampu lagi. Jadi kalau malam kesannya dia hidup untuk nyorot ornamen dinding ini teman-teman. Ada 2 sih modelnya. Ini kalau nggak tukang yang bagus gitu biasanya kerjaannya agak jelek. Di belakang ini ada roster. Nah rosternya ini tadi aku sempat ngobrol juga, dia inden teman-teman, karena motifnya kayak daun gitu ya, motif daun. Warnanya pun juga udah sama ya dari sananya teman-teman, warna rosternya ini udah dari sananya. Nah tadi di depan aku ngobrol kan, kenapa kok tampak fasadnya ketutup, karena di balik roster ini itu area kolam renang teman-teman. Jadi kalau istilahnya kalau pagarnya itu kebuka,
ya orang kan bisa lihat ya, privasinya kan nggak enak ya teman-teman. Jadi walaupun kayak ketutup, ini pagernya ini kebuka teman-teman. Nah ini ada listnya ini, ada sedikit list-listnya ini. Jadi cahaya masih masuk, udara masih masuk, nggak pengap istilahnya di sini. Untuk plafon dari area carport ini dia pakai kayak WPC gitu, wall panel ceiling ya. Terus lampunya juga nggak kayak down LED yang biasa, dia kayak lampu memanjang gitu. Jadi ngikutin daripada WPC-nya. Jadi kesannya mewah banget. Ini dari carport aja udah kayak gini modelnya teman-teman. Oke, mungkin ini untuk area carportnya. Coba selanjutnya kita masuk ya dari pintu utamanya. Jadi bukan dari carportnya. Aku keluar dulu lagi yuk. Oke teman-teman, kali ini aku mau masuk lewat area pintu utamanya. Tadi kan kita udah bahas carportnya. Sebelum aku masuk, ini revisi ya. Ini ternyata bukan kayu teman-teman. Ini kayak conwood. Jadi lebih ke bahannya kayak cor gitu sih, bukan kayu teman-teman. Jadi udah pesen, udah lembaran, jadi tinggal dirangkai aja. Jadi ini bukan kayu ya. Coba kita masuk ya teman-teman. Nah kita masuk. Nah ini untuk kayak area koridor atau sebelum masuk ke ruangan utamanya teman-teman. Di sebelah kiriku ini ada kayak tanaman-tanaman ya, memperindah mata lah ya. Kalau mau masuk rumah kita kelihatan tanaman kan seger ya kesannya teman-teman. Terus sebelah kananku ada kayak waterfall yang buatan ya, waterfall buatan. Jadi asik juga sih menurut aku. Ya nanti ada mesinnya, pasti ada settingan mesinnya teman-teman. Nah ini yang aku bilang dia atapnya pakai stainless ya. Jadi ruangan tengah ini cahaya alaminya dapat teman-teman. Ini untuk ruang tengahnya, coba kita masuk ke dalam sekarang. Nah untuk sebelum masuk ke dalam, kalau yang area ruang utamanya dia pakai kayak granit motif kayu ya, 1 meter lebarnya 15. Kalau yang area kolam renang ini dia sama ya, conwood. Yang ini dia conwood teman-teman. Sedangkan untuk area dalamnya dia pakai granit 60 kayaknya, 60 kali 15. Coba kita masuk dalam. Nah ini aku udah ada di area ruang keluarganya ya, nyambung langsung sama area dapurnya teman-teman. Nah meja dapurnya ini kayak mini pantry ini sebenarnya nggak paten teman-teman, ini bisa dilipat ya. Jadi ini nanti bisa kelipat seperti ini. Jadi kalau mau makan bisa dibuka, karena di pojokan ini ada engselnya teman-teman. Jadi ini nggak paten. Kurang lebih sih ukurannya ini 2,80 meter kali 3 meter teman-teman, untuk ukuran daripada ruang tengah sama ruang makannya. Di area belakang udah ada kitchen setnya ya, lengkap. Udah disiapin kitchen set, ini pakai APL. Tapi materialnya ini bukan material sembarangan teman-teman. Ini kalau tak lihat ini materialnya nggak main-main ya. Nah ini desainnya dari Mbak Novia Carolina ya. Nanti aku masukin Instagramnya, nanti dia ada rumah-rumah yang dia posting di Instagramnya dia teman-teman. Ini salah satu karyanya. Di area dapur ini untuk kompornya dia pakai tanam teman-teman. Udah disiapin juga blower. Jadi kalau masak dia kesedot ya, baunya kesedot. Terus nanti tinggal ganti penyaringnya aja, kalau udah kotor penyaringnya bisa dibuka teman-teman. Udah ada kulkasnya juga lengkap, atasnya juga ada kayak rak kabinetnya gitu, kitchen set. Nah ini udah lengkap. Nah, pekerjaan untuk kitchen setnya pun rapi ya, flat, lurus, putih, mengkilap, mewah. Lanjut teman-teman, kita sampingnya ini ya, kita ke samping dulu. Nah ini teman-teman untuk area ruang jemurnya. Nah ini untuk ruang jemur, ruang cuci-cuci di sini teman-teman. Ya ini mungkin lebarnya kurang lebih 1 meter kali 2,5 meter teman-teman. Memanjangnya 2,5 meter. Untuk gantungannya gimana? Nah udah disiapin nih. Ini gantungan untuk bajunya udah disiapin 3 nih. Jadi nggak perlu repot-repot pakai gantungan di luar ya, udah disiapin. Atapnya ini teman-teman dia bisa dibuka ya, otomatis. Jadi ada mesinnya, jadi bisa dibuka, ditutup. Jadi kalau hujan ditutup. Ya kalau mau jemur dia dibuka pakai otomatis. Jadi dikontrol dari HP bisa. Udah ada mesin cucinya juga, jadi udah lengkap lah.
Gimana teman-teman? Menurut teman-teman ini cukup nggak? Menurut aku sih cukup aja ya ukuran segini teman-teman. Ini untuk area ruang jemur dan juga untuk cuci-cuci. Lanjut kita ke area kolam renangnya. Yuk kita ke kolam renangnya. Nah ini untuk area kolam renangnya teman-teman, ini lebarnya 280, memanjangnya kurang lebih hampir 4 meter ya. Ini untuk ukuran kolam renangnya tadi aku ukur 1,60 meter ya, kali 3 meter sampai 3,5 ya. Ada kolam renangnya juga dibikin kayak dua, yang satu untuk mungkin untuk anak, yang satu ini lebih dalam, mungkin dibagi separuh-separuh, yang sana untuk ke anak, yang ini untuk yang dewasa ya. Nah ini teman-teman, samping ini aku kira ini odorasi, ternyata untuk pemanas ya, pemanas daripada kolam renangnya. Jadi kolam renangnya juga udah disiapin untuk hangat. Tengah-tengah ini sebenarnya ini air pancur ya, jadi ini udah disiapin kayak air pancurnya. Terus dindingnya juga dia munculin kayak dikamprot aja sini, kayak plesteran gitu. Terus di finish, mungkin nggak tahu ini di coating atau nggak tahu, tapi kayaknya sih di coating sini ya, di coating. Terus ada juga lampu juga yang nyorot dua, jadi kalau malam kesannya juga hidup ya di area kolam renangnya ini. Di belakang ini tampilannya ya, ini tanaman-tanaman hias teman-teman, untuk mempercantik aja sih. Untuk plafonnya hampir sama kayak area carport ya, di area luar ini dia kayak pakai WPC gitu. Terus ada garis-garisnya juga. Cahaya alaminya juga bagus ya, yang menuju ke ruang tengah. Karena ini kebetulan di full kaca gitu, jadi kordennya kalau dibuka ruang tengahnya udah terang banget. Mungkin ini untuk ruangan area kolam renangnya ya, menurut aku sih oke-oke aja. Selanjutnya kita masuk ke kamar tidurnya ya, kita lihat kamar tidurnya. Nah kita bahas teman-teman untuk kamar tidurnya ya, kita masuk, kita spill. Pintunya sama ya, dia kayak modelnya kayak APL, tapi ini solid ya, nggak empong gitu teman-teman. Yuk kita masuk teman-teman. Nah kita masuk. Ini untuk kamar tidur anaknya ya teman-teman. Ukurannya kurang lebih ini 2,5 kali 2,5, udah lengkap ya, semua udah disiapin. Lemarinya juga full. Dindingnya dia ditambahin kayak wallpaper. Coba masuk ke dalam. Nah ini dia ada wallpapernya juga, ada hiasan-hiasan dinding. AC-nya juga udah disiapin. Terus lampunya dia kayak lampu downlight tapi yang bisa ditekuk gitu lah istilahnya, jadi bisa nyorot ke dinding, bisa langsung ke bawah gitu, jadi nggak flat juga lampunya. Untuk lemarinya juga udah disiapin sampai penggantung bajunya teman-teman, jadi udah lengkap ya, tinggal beli rumah ini langsung dapat semua lengkap, udah tinggal masuk aja teman-teman. Nah ini untuk kamar tidur anaknya. Lanjut kita ke kamar mandi ya, kamar mandinya. Nah kita coba masuk. Nah ini untuk kamar mandinya teman-teman, kurang lebih ini ukurannya 1,30 meter ya, 1,30 meter atau 1,5. Area pas ini full keramik dinding sampai atas, sampai plafonnya. Untuk kamar mandi ini juga udah ada blowernya disiapin bu, blower karena mungkin nggak dapat sirkulasi ya, jadi perlu supaya kamar mandinya tetap kering, disediain blower. Sama lampunya modelnya juga kecil-kecil tapi banyak gitu teman-teman, nyala lah. Dindingnya ini ada ornamen lagi ya, hampir sama kayak di area carport tadi, cuma ini kayak lebih ke bunga ya, bunga. Jadi ini bikin sendiri sih teman-teman, bukan beli di pak tukangnya. Udah ada water heaternya lengkap semua, terus tempat sabunnya juga udah disiapin ya, ini udah lengkap menurut aku. Oke, ini untuk kamar mandinya ya, kamar mandi untuk anak ya. Nah, pintunya juga mewah banget ya teman-teman, ini pakai HPL tapi solid juga ya, nggak aneh. Coba kita masuk ke kamar tidur utamanya teman-teman. Nah ini untuk kamar tidur utamanya kurang lebih ukurannya hampir 4 meter ya, tapi 4 meter nggak sampai lah, ini 3 meter 80-an tadi teman-teman. Lengkap ya, udah ada lemarinya juga full, ada untuk meja rias, ini meja rias ya, untuk mungkin istri-istri yang suka dandan udah disiapin juga, lengkap ya, full.
Plafonnya juga nggak flat, dia ada drop ceilingnya juga. Lampu keliling dikasih lampu LED juga. Lampu sorotnya juga nyorot kayak dinding-dindingnya ini ya, wall panelnya ini ada wall panelnya juga, jadi kesannya mewah. Sebenarnya kayak warna dari yang ditampilin daripada rumah ini tuh memang nggak banyak ya, cuma warna krem, putih sama kayu aja, itu aja, yang lain nggak banyak warna. Ya menurut aku sih oke ya. Kalau untuk kamar ini memang kesannya emang mewah banget teman-teman, mewah, bener-bener mewah, udah lengkap sama spray-spraynya, udah tinggal masuk aja teman-teman. Jadi wes nggak repot. Oh ya teman-teman, lupa aku, ini TV-nya ya, TV-nya ini jadi ada semacam kayak remote gitu, jadi sistem remote. Jadi ini ada TV-nya teman-teman, jadi bukan kayak meja biasa, ini TV-nya bisa buka, nanti dikontrol lewat remote wifi. Sama juga untuk kordennya ya, kordennya juga bisa dikontrol lewat remote nantinya. Jadi udah smart home, kesannya glamour, mewah. Warna-warna yang ditimbulin juga warna-warna mewah ya, warna kayu, warna krem. Dindingnya juga ini pakai wallpaper semuanya. Jadi memang kesan yang ditimbulin daripada rumah ini mewah banget. Untuk airnya teman-teman, airnya rumah ini dia pakai PDAM. Listriknya tadi aku sempat tanya hampir 3.500 watt. Jadi emang tinggi, gede ya, karena AC-nya ada 3, ruang tengah, terus kamar tidur 2 ya, terus ada area kolam renang tadi pemanas, itu juga lumayan tinggi ya. Terus kayak nih otomatis nih juga TV juga menurut aku sih gede juga ya. Oh ya teman-teman, lupa, ini ada kamar mandi tersembunyi ya. Yang satu kan kamar mandi dalam, coba kita masuk lagi untuk kamar mandinya. Nah ini untuk kamar mandinya, lebarnya 1 meter, memanjangnya ini 2,5 ya. Kalau yang ini disediain penyekat pakai temper ya, kaca temper, jadi lebih mewah lagi ya yang ini ya teman-teman. Ini mungkin bisa dipakai kayak tempat sabun, odol dan lain-lain mungkin di sini ya. Udah ada wastafelnya juga, ada kacanya, lengkap lah istilahnya. Sama keramiknya juga full mentok sampai plafon. Ada blowernya juga. Terus kalau yang kamar mandi dalam ini ada 2 lampu sorot yang nyorot ke arah dindingnya. Di bawahnya tempat sabun yang keramik ini juga ada lampunya juga teman-teman. Nih dilihat, ini juga ada lampunya, jadi mewah banget. Akurnya juga panjang ya, lihat, coba perhatiin itu, akurnya juga panjang. Nah ini mewah banget. Oke teman-teman, itu tadi mungkin sedikit reviewnya ya. Luasan daripada rumah ini itu 80 meter persegi. Luas bangunannya juga sama, full, kayaknya full 80 meter persegi. Rumah ini dijual teman-teman under 1 miliar. Jadi lengkap sudah, ini sudah terima beres semua, udah lengkap, itu di bawah 1 miliar. Teman-teman bisa kontak aku atau kontak Mbak Novia langsung ya, ada Instagramnya aku masukin, Mbak Novia Carolina teman-teman. Mungkin itu untuk secara menyeluruh. Terakhir teman-teman, mumpung kelihatan di depan aku, ini ada saklar, dia pakai touchscreen dari Bardi. Nah ini untuk lampu-lampunya yang area ruang tengah, terus waterfall ini dia pakai kontrolnya dari ini, dari saklar yang touchscreen ini. Mungkin itu untuk reviewnya, gimana teman-teman. Untuk harga di bawah 1 miliar ini termasuk kategori rumah yang layak untuk dibeli teman-teman. Bener-bener ini tinggal masuk udah lengkap. Terus taste-nya daripada Mbak Novia ini aku bisa bilang dia sangat-sangat keren. Rumah tapi nuansanya ada Balinya, tapi juga nggak Bali-Bali banget. Jadi dipastiin yang punya rumah ini bakalan betah teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi sedikit review ya dari rumah yang bernuansa Bali ini teman-teman. Aku ulangi lagi untuk spesifikasi daripada rumah ini. Rumah ini teman-teman luas bangunannya 60 meter persegi, dengan luas tanahnya pun sama 60 meter persegi. Jadi full semuanya bangunan teman-teman. Rumah ini udah bernuansa smart home ya, jadi semua kayak kordennya. Terus ada area kanopi, yang area jemuran itu juga udah pakai otomatis, jadi bisa dikontrol.
TV-nya yang di kamar tidur utamanya juga pakai remote, jadi udah smart home lah bisa dibilang seperti itu. Kesan yang ditimbulin ketika kita udah masuk di dalam itu glamour, mewah ya, warnanya kayak warna-warna yang ditimbulin hanya warna kayak keemasan, terus warna krem, wallpapernya juga ngikutin semua, jadi kesannya memang bener-bener mewah teman-teman. Rumah ini teman-teman dibanderol under 1 miliar, jadi udah lengkap full furnish. Sudah termasuk AC, udah mesin cucinya lengkap, pemanas semuanya, tinggal masuk aja. Jadi kalau udah capek-capek kerja terus pulang dengan rumah ini, menurut aku rumah ini enak banget sih untuk ditinggali teman-teman. Jangan lupa teman-teman follow Instagram aku Abdullah Basalam 08, juga ada TikTok aku Abbas Property, itu ada review singkat daripada rumah ini. Juga komen aja yang ingin dibahas atau ditanyain dari rumah ini, nanti bisa aku balas teman-teman. Teman-teman bisa hubungi aku ya, di kontak deskripsi ada. Teman-teman bisa kalau mau minat dengan rumah ini bisa kontak itu, atau juga bisa langsung ya kontak Instagramnya yang punya, yaitu Mbak Novia Carolina teman-teman. Ini salah satu unit karyanya, nanti kita akan review di unit-unit lainnya teman-teman. Sampai ketemu di next video, see you.